Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait pengolahan data dengan spreadsheet. Kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan spreadsheet tidak? Apa tuh, Pak? Spreadsheet, Pak. Nah, jadi kan kalau biasanya Bapak Ibu kan mengolah itu menggunakan Excel ya di laptop masing-masing. Nah, jadi kita juga bisa mengolah Excel online gitu, Pak. Contohnya seperti ini. Itu bawaan Google, jadi Google Sheet namanya. Jadi kayak Excel tapi di online. Nah, jadi Bapak Ibu tuh bisa punya akses, memberikan akses ini ke banyak orang. Jadi di saat yang bersamaan orang tuh bisa mengedit satu sheet yang sama secara bersamaan. Dan juga filenya itu ada di Google Drive. Jadi kalau misalkan laptopnya kenapa-napa, filenya aman. Karena kita di akun Google Drive kita masing-masing. Kayak laptopnya hilang, laptopnya rusak, file kita tetap aman di Google Drive tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau sebelumnya kita sudah belajar terkait bagaimana cara kita mengambil data dari lapangan, nah sekarang kita belajar bagaimana untuk mengelola data itu, Bapak Ibu. Nah, selama ini Bapak Ibu mengelola data bagaimana? Data-data yang sudah masuk ke Nagari, bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengelolanya? Mungkin bisa sharing-sharing dulu. Data-data yang di Nagari itu bagaimana? Mungkin dari Ya disimpan itu. disimpan aja. Pakai Excel biasa aja ya. Dan mungkin formatnya tuh terserah kita aja ya, tanpa ada format yang baku ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kami itu memiliki beberapa cara, beberapa tahapan sebelum melakukan penyimpanan data ke dalam file kita masing-masing agar data itu dapat dikelola dengan baik, Bapak Ibu. Nah, masalah saat ini kan Bapak Ibu hanya menyimpan dalam bentuk file biasa aja kan ya di dalam laptop masing-masing. Nah, masalahnya itu pertama Bapak Ibu, formatnya berbeda-beda. Mungkin nanti dari berbagai bidang cara penyimpanannya beda-beda ya. Formatnya beda-beda. Jadi padahal Bapak Ibu tuh bisa memanfaatkan data dari bidang tersebut, tapi karena formatnya berbeda-beda tersebut, Bapak Ibu tidak bisa langsung memanfaatkannya. Jadi harus dirapihkan dulu baru bisa dimanfaatkan. Sedangkan kalau kita menggunakan format yang baku dari masing-masing bidang atau masing-masing tim yang lain, itu kita bisa memanfaatkannya dengan langsung gitu. Jadi kita memiliki satu data yang sama, satu persepsi data yang sama terkait data nagari tersebut. Yang kedua itu sulit diintegrasikan karena format yang berbeda-beda tersebut, makanya kita tidak bisa nih langsung mengolah data. Oh, data ini tuh adanya di bidang ini loh. Jadi kita nggak bisa langsung mendapatkan data itu karena kita harus memahami dulu baru kita bisa melakukan integrasi terhadap data tersebut. Nah, dengan format yang berbeda-beda tersebut, rentannya kita salah memahami. Misalkan di data tersebut kodenya cuma 1, 2, 3, tapi kita nggak tahu nih, kode 1 itu apa, kode 2 itu apa, kode 3 itu apa. Kalau misalkan orang itu sedang cuti atau sedang tidak di nagari, kita bingung nih nanya ke siapa kan. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana caranya agar data tersebut itu, walaupun orang yang bersangkutan tidak ada, kita tetap dapat memahami data-data tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga itu kehilangan jejak histori. Ketika data itu terbagi ke masing-masing orang dan misalkan data 2024 di si A, data 2025 di si B, data 2026 di si C. Nah, itu kan kita nggak dapat historisnya ya. Bagaimana perkembangan data kita di nagari ya? Apakah ada penurunan jumlah orang miskin atau penaikan jumlah usaha di nagari gitu kan? Nah, jadi kita bisa kehilangan data-data tersebut. Nah, jadi makanya kita perlu untuk melakukan menyelesaikan masalah tersebut agar data-data kita dapat dikelola dengan baik di level nagari. Karena Bapak Ibu adalah pengelola data di nagari, maka sangat penting untuk memahami ini agar kedepannya ketika kita mengelola data itu, kita dapat dengan gampang untuk mengintegrasikan dengan data-data yang lain di nagari. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk membuat ekosistem data, jadi kita anggap sebagai ekosistem data ya, atau kita anggap sebagai pengelolaan data di nagari, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Pertama, formatnya harus sama semua. Jadi jangan sampai formatnya beda-beda antar bidang gitu kan. Jadi kita bisa menyamakan formatnya dulu. Lalu kita harus memahami metadatanya masing-masing. Jadi setiap data-data dari masing-masing bidang itu harus ada metadatanya.
agar kita dapat memahami apa maksud data tersebut. Yang ketiga, nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana dari data-data yang sudah dikumpulkan itu, kita dapat melakukan analisis dengan cara cepat. Ketika misalkan nih, oh Pak Wali minta nih data siapa aja orang-orang yang tidak punya WC di negara ini, kita bisa langsung mengeluarkan nama-nama secara cepat. Nanti kita ajarkan bagaimana caranya. Tapi dengan catatan bahwa data sudah dirapikan di awal sebelumnya. Atau kita pengen buat visualisasi data untuk apa namanya? Untuk spanduk misalnya kan, berapa persen orang yang tidak punya WC dan berapa persen yang punya WC gitu kan. Kita bisa langsung melakukan dengan cara cepat. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan pemutakhiran dengan lebih gampang Bapak Ibu. Kalau sebelumnya mungkin Dasawisma itu mendapatkan form kosong aja kan, satu print-printan yang kosong ke lapangan gitu kan. Kita bisa sebelum Dasawisma ke lapangan kita bisa menyampaikan nih ada nama-namanya. Jadi nggak hanya form kosong aja, tapi mereka sudah tersedia data sebelumnya, tinggal mengupdate data sebelumnya. Misalkan data sebelumnya dia itu pendidikannya SMP, gitu kan? Pas di data kok jadi SD, kan nggak mungkin pendidikan itu turun ya. Pendidikan itu kan hanya bisa naik atau sama dengan tahun sebelumnya. Jadi kita bisa menganalisis atau menjaga kualitas data kita sendiri di Nagari nantinya Bapak Ibu. Takutnya nanti awalnya jumlah SD di Nagari A itu ada sekitar 27. Loh, tiba-tiba menjadi 29 gitu kan, karena ada yang dari SMP ke SD. Harusnya kan nggak bisa dari SMP ke SD ya. Harusnya dari SD ke SMP bisanya kan, perubahan dari data tersebut seperti itu. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengelola data tersebut. Kemarin itu, kalau tidak salah, saya sempat dapat ini ya, form dari Nagari 4 Kota Pulau Kunjung apa? Oh iya. Nah, kalau nggak salah ada beberapa belangko dari Nagari 4 Kota Pulau Kunjung. Itu belangkonya seperti ini Bapak Ibu. Saya buka dulu. Oke. Nah, di Nagari 4 Kota Pulau Kunjung ada 4 belangko. Ada 3 belangko. Pertama, catatan keluarga seperti ini ya. Seperti catatan keluarga. Yang kedua ada belangko yang nomor 2 ini adalah rekapitulasi catatan data unsur data Wisma ya, kayak belangko 2 kan ya, belangko 2, nama kepala keluarga, jumlah yang balita berapa dan lain-lain. Ini kan lebih rekapitulasi. Data yang ketiga itu dalam bentuk rekapitulasi ibu melahirkan. Nah, ini sebenarnya kan datanya menuju ke keluarga yang sama atau kakak yang sama ya, atau nah tapi dengan adanya belangko-belangko ini itu tidak bisa digabungkan antara ketiga itu. Jadi kita tidak bisa langsung karena ini adalah salah satu contoh bahwa format data itu masing-masing beda-beda. Nah, kita perlu untuk menyamakan formatnya agar semua belangko ini tuh tersimpan jadi satu. Jadi kita bisa ngelihat nih, oh kalau misalkan ada ibu yang melahirkan, misalkan meninggal saat melahirkan, kita bisa ngelihat nih, apakah itu berdampak karena fasilitas di sana. Kita bisa ngelihat apakah WC-nya ada atau tidak. Kita bisa ngelihat apakah karena misalkan pekerjaannya yang memang bekerja keras si ibunya dan lain-lain. Jadi karena tidak digabungkan antara belangko ini, maka kita tidak bisa menganalisis dengan lebih dalam lagi. Sedangkan kalau kita bisa menggabungkan ketiga belangko ini tuh akan mendapatkan sebuah informasi yang penuh di Nagari tersebut seperti itu. Nah, jadi kita ngambilnya pertama dari belangko nomor 1 dulu Bapak Ibu. Ini adalah catatan keluarga. Nah, dari belangko nomor 1 ini kita rapihkan, ini kan belangkonya Bapak Ibu seperti ini bentuknya ya. Kita rapihkan format datanya seperti ini Bapak Ibu agar lebih rapi gitu kan. Nah, tadi kan kita sebutkan bahwa setiap data itu harus ada metadatanya. Nah, ini adalah namanya metadata Bapak Ibu untuk menjelaskan apa itu. Misalkan kolom 19 misalkan kolom 15 harus diisi dengan beras dan non beras gitu kan, itu menjelaskan. Nah, ini kebetulan aja karena kata-katanya beras dan non beras. Tapi kalau misalkan nanti kode gimana? Misalkan kode 1 adalah beras, kode 2 adalah non beras. Kan kita nggak bisa tahu dengan serta-merta bahwa itu kode 1 beras atau non beras tanpa ada metadatanya. Nah, jadi untuk merapihkan ini Bapak Ibu harus membuat satu sheet baru yang namanya itu sheet metadata di sini. Metadata. Nah, jadi file ini tuh harus disimpan di setiap file itu. Jadi sebelum orang tuh melihat ke data yang di sini, mereka harus bisa membaca metadata dulu, di awal dulu.
Nah, ini kan format dari Bapak Ibu nih dari Nagari kan. Jadi ini kita hapus nantinya. Jadi filenya itu metadata di awal, datanya itu di belakang gitu kan. Nah, di sini nanti pivot data yang kita akan pelajari. Nah, dari format dari Bapak Ibu awal ini ada beberapa yang kami tambahkan. Pertama, kalau di form Bapak Ibu itu kalau tidak salah seperti ini bentuknya ya. Eh seperti ini. Ada nama anggota kelompok dasawismanya siapa, tahun datanya berapa, dan juga di sini ditanyakan juga terkait kriteria rumahnya layak huni atau tidak layak huni, terus ada keluar jamban ada atau tidaknya, sumber air, tempat sampah dan SPAL, dan per masing-masing anggota keluarga ditanyakan seperti ini. Status perkawinannya bagaimana, tempat lahirnya di mana, jenis kelaminnya apa gitu kan. Nah, dari format ini data itu harus dirapikan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kolom dan baris. Baris itu adalah yang harus mewakilkan satu subjek, baik itu anggota keluarga atau penduduk ya, ataupun kepala keluarga. Nah, kolom ini adalah variabel-variabel yang dimasukkan. Nah, jadi seharusnya sebaiknya itu adalah kolom-kolom ini masuk dalam bentuk kolom Bapak Ibu, dalam bentuk kolom, dan ini juga dalam bentuk kolom. Jadi kalau kita rapihkan di sheet kita sebelumnya itu kita gambarkan seperti ini Bapak Ibu yang kita rapihkan. Nah, jadi kami ada namanya kelompok dasawisma, misalnya kelompok melati gitu kan yang berisi si Desi, si Fatma sama si Susi. Ini nama dasawismanya kan. Nah, kita bisa tahun juga ini data diambil tahun keberapa? Tahun 2026 gitu kan. Di sini ada nama kepala keluarga Ahmad Subarjo dan ini adalah nama anggota keluarganya. Nah, jadi ini fungsinya Bapak Ibu, ketika kita ingin mengambil semua data-data yang di kelompok melati, berarti kita tinggal ngefilter aja melati kan. Jadi kita dapat semua anggota rumah tangga yang di melati. Atau kita pengennya kepala keluarga di melati, kita bisa dapat nih Ahmad Subarjo, Budi Susantoso dan Cardas gini kan. Atau kita pengen tahu oh si Desi ini targetnya siapa-siapa aja ya. Kita tinggal ngefilter aja di sini. Jadi secara penyimpanan data di kita harusnya seperti ini Bapak Ibu, bukan dalam format seperti ini. Kalau format seperti ini, berarti kalau misalkan ada 10 dasawisma, berarti kita punya 10 file kan, dan harus dibuka satu-satu kan. Nah, kita kan susah membuka satu-satunya. Kita menghitung satu-satu. Oh, di sini yang statusnya kawin dihitung dasawisma A ada 10, dasawisma B ada 20, dasawisma C ada 30. Tapi kalau kita seperti ini, kita tinggal filter aja di sini yang menikah, langsung kelihatan. Kalau misalkan kita pengen melihat berdasarkan nama si Desi ini, si dasawisma atas nama Desi ini, berapa sih menikah yang di bawahnya, kita tinggal filter aja si Desi, langsung muncul yang menikah 17 orang misalnya kan. Bisa dengan cara gampang. Nah, kalau di sini ini kita samakan. Nah, yang kedua yang kami perbaiki formatnya adalah yang ini Bapak Ibu. Kalau di sini kan tanggal bulan atau tahun per umur ya. Kalau umur itu kita menggunakan rumus aja. Jadi kita kan tanggal itu pasti tetap ya, tidak mungkin berubah ya. Sedangkan tanggal hari ini tuh berubah-ubah terus. Nah, agar ini dinamis sesuai dengan kondisi saat ini, kita pakai rumus aja. Rumus hari ini dikurang tanggal hari ini dikurang dengan tanggal lahirnya, langsung dapat umurnya berapa. Jadi ketika kita buka di tahun depan pun angkanya masih relevan karena itu angka tahun depan bukan angka tahun yang sekarang gitu kan. Gitu. Terus juga yang kami tambahkan ini sih Bapak Ibu, seperti misalkan ini perencanaannya. Di sini itu ada namanya variabel perencanaan sehat ya. Di variabel nomor 18. 18 ini ada namanya perencanaan sehat. Kalau kita baca metadatanya, kolom nomor 18 itu adalah diisi dengan mengikuti program A, program KB, B, kepesertaan BPJS Kesehatan, C itu menabung untuk masa depan keluarga gitu kan. Nah, ini kalau nggak salah boleh nggak diisi lebih dari satu? Kalau boleh diisi lebih dari satu, makanya kami buat seperti ini Bapak Ibu. A itu untuk yang KB, B ini untuk yang program BPJS Kesehatan, yang C ini untuk menabung ke masa depan. Jadi kalau kita lihat kan datanya seperti ini, dia bisa B dan C gitu kan, dia BPJS Kesehatan dan menabung. Nah berarti di sini yang A-nya tidak, yang B-nya iya, yang C-nya iya. Nah ini gampang kalau kita melakukan analisis nantinya, dibanding kalau misalkan dimasuk seperti ini dalam sebuah teks. Jadi kita bagi aja A itu apa, B itu apa, C itu apa. Apakah iya, tidak gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ini variabel yang terakhir adalah variabel yang di atas tadi Bapak Ibu. Kalau nggak salah kan tadi di atas itu ada ini ya, di bagian atasnya itu ada pertama
kriteria layak huni, ini kan untuk satu keluarga ya. Kan nggak perlu per masing-masing anggota keluarga kan ya. Maka kita hanya melampirkan data tersebut di kepala keluarganya saja. Misalkan nih, oh keluarga ini layak huni, berarti ini semuanya layak huni nih ke bawah nih. Misalkan jambannya, ini ajuannya apa? Kalau kita lihat sini kan ada ini, ada atau tidak ada jamban, ada jumlahnya kan, ada berapa buah. Nah, kita nggak perlu membuat ada atau tidak, kita cukup membuat jumlahnya aja. Kalau tidak ada tinggal dibuat nol kan. Jadi kalau udah nol berarti tidak ada jamban di sana. Jadi kita nggak perlu dua variabel ini, cukup satu variabel aja yang ini jumlah. Ini kita punya ada 2 jamban, ada yang 1 jamban, ada yang 0 jamban. Tapi Bapak Ibu ini kan data yang saya buat ini data dummy ya, bukan data sesungguhnya. Jadi data bohong-bohongan aja. Iya. Aku terlalu teriak-teriak dari tadi. Jadi Bapak Ibu untuk variabel-variabel yang hanya untuk keluarganya saja itu cukup kita sematkan di kepala keluarganya, tidak perlu di semua anggota keluarganya. Jadi Bapak Ibu semua, jadi kita harus sepakat dulu bahwa variabel-variabel itu ada di kolom, sedangkan baris itu objeknya atau subjeknya, anggota keluarga kah, kepala keluarga kah, atau jorong kah. Jadi dengan seperti itu kita bisa gampang untuk melakukan analisis terhadap datanya. Apa yang bisa kita analisis akan kita bahas setelah ini. Kita akan memperlihatkan bagaimana cepatnya kita menganalisis ketika data Bapak Ibu sudah dirapihkan seperti ini Bapak Ibu. Akan lebih cepat akan melakukan analisis. Next ya. Ini Bapak Ibu yang penting variabel-variabel wajib atau kolom-kolom wajib. Pertama, tahun datanya. Kalau di sini kan kita buat kan ada nama tahun data ya Bapak Ibu ya. Tahun data 2026. Ini untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan itu memang data yang terbaru. Jangan sampai kita menganalisis rupanya filenya salah nih. File-file tahun 2025 misalnya kan. Otomatis itu tidak relevan. Yang kedua, asal data ini untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas data tersebut gitu kan. Itu yakni di nama dasar Wisma ini Bapak Ibu. Data ini merupakan tanggung jawab si atas nama Desi ini. Ketika terjadi kesalahan data di sini, kita bisa langsung meminta pertanggungjawaban ke dasar Wismanya. Misalkan ada bantuan terkait pembangunan WC. Rupanya data kita nggak valid nih. Berarti karena emang si data dari si Desinya yang nggak valid gitu kan. Jadi kita harus punya ini untuk memastikan sampai level ke lapangan itu siapa yang bertanggung jawab terhadap data tersebut seperti itu. Yang kedua adalah metadata Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau tidak ada ini, kita tidak bisa menginterpretasikan data-data yang ada di sini. Kita harus tahu dulu nih bahwa misalkan nih kolom yang di kolom sini itu apa aja sih gitu kan. Kesehatan ini di kolom 17 itu hanya terisi dengan posyandu balita, lansia, PHBS dan kesehatan lainnya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang di luar itu harusnya tidak valid gitu kan. Atau dari keempat itu kita bisa tahu nih mana yang tidak di masyarakat di nagari masing-masing. Rupanya lansia nggak ada misalnya kan, atau PHBS nggak ada. Kita bisa tahu nih dengan tidak adanya angka itu di data sana. Jadi metadata itu penting. Jadi kalau kami sarankan semua data-data yang ada di Bapak Ibu itu di sheet pertamanya adalah metadata, di sheet keduanya adalah format data. Jadi ketika misalkan nih Bapak Ibu yang bertanggung jawab pada data tersebut lupa sedang cuti misalnya kan, tidak bisa diganggu gugat misalnya kan, teman-teman yang di kantor masih bisa membaca data ini tanpa harus menanyakan ke Bapak Ibu, mengganggu cuti Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Contohnya, kita hanya untuk kasus kesejahteraan kita hanya menggunakan kode 1, 2, 3. 1 sangat miskin, 2 miskin, dan 3 mampu. Nah, kan di database cuma 1, 2, 3. Kita tidak bisa merepresentasikan apa 1, 2, 3 tersebut kalau nggak ada metadatanya, seperti itu. Yang ketiga, ada namanya Bapak Ibu itu pivot engine, atau kita menganalisis data dengan cara pivot table. Nah, ini saya coba praktekkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, anggap data ini adalah data sebuah nagari, seluruh nagari. Kalau ini kan kita hanya membuat dummy 30 KK ya. Hanya 30 KK, gitu kan. Anggap ini semua nagari, berarti satu nagari misalkan ada
1.500 orang gitu kan. Berarti ada 1.500 data ke bawah gitu kan ya. Nah, kita misalkan ingin menganalisis nih, berapa sih jumlah laki-laki dan perempuan di nagari. Kita kalau punya data ini gampang Bapak Ibu. Tinggal kita buat pivot table seperti ini. Barisnya kita buat sebagai jenis kelamin. Pendidikannya kita hapus. Kita ambil jenis kelamin. Laki-laki perempuan. Nah, langsung keluar angkanya. Laki-laki ada 60, perempuan ada 44 dengan total ada 104. Jadi Bapak Ibu nggak susah lagi untuk melakukan analisis terhadap datanya. Dan juga ketika Bapak Ibu ngeliat siapa sih laki-laki yang ada di nagari, Bapak Ibu tinggal klik 2 kali di sini. Langsung muncul. Ini adalah semua nama laki-laki yang ada di nagari Bapak Ibu, seperti itu. Bapak Ibu bisa melihat langsung data-datanya, siapa-siapa aja orang-orang tersebut seperti itu. Kita hapus. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melihat misalkan berdasarkan umur misalnya kan, Bapak Ibu bisa menariknya di tinggal tarik aja umur tadi ya, umur gitu kan. Kita hapus dulu yang laki-laki perempuannya. Nah, karena umur itu angkanya ini kan, Bapak Ibu bisa ngeliat nih, oh ada 3 orang yang umurnya 44 tahun. Ketika Bapak Ibu ingin ngambil umur yang di atas 17 tahun, berarti ada sekitar berapa nih? Tinggal dijumlahkannya semuanya kan ada 72 orang misalnya kan, yang udah 17 tahun. Kalau yang di bawah 17 tahun ada berapa orang? Ada sekitar 32 orang. Siapa-siapa aja orangnya, tinggal dibuka satu-satu. Dibuka satu-satu ini atas nama Rian Hidayat, Farhan Hakim, Wayan Juniarti, Faiz Evandi gitu kan. Otomatis itu lebih gampang Bapak Ibu untuk melakukan analisis secara cepat di lapangan nantinya seperti itu. Bahkan ketika Bapak Ibu ingin melihat berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan misalnya kan, oke tinggal dimasukin aja. Kita ambil tadi jenis kelamin. Oke, jenis kelamin ada 60 dan 44. Terus untuk pendidikan tinggal dimasukkan ke bawahnya. Berarti laki-laki D3 ada 2 orang. Laki-laki D4 ada 1 orang. Laki-laki S1 di nagari itu ada 11 orang. Laki-laki yang SD ada 11 orang. Laki-laki yang SMA ada 26 orang. Dan seterusnya. Ketika Bapak Ibu nggak perlu dibagi antara laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu tinggal hapus aja yang bagian jenis kelaminnya. Langsung muncul jumlah penduduk menurut pendidikannya. Atau ketika Bapak Ibu ingin filter nih, saya ingin tahu nih berapa sih jumlah penduduk yang 17 tahun ke atas berdasarkan pendidikannya. Kan ini seluruh penduduk ya, kan ini tidak melampirkan tahunnya berapa. Kita bisa melakukan filter berdasarkan umur di sini, di filter gitu kan. Kita buat kosongkan semuanya, kita ambil yang 17 tahun ke atas misalnya kan. Ada caranya ya. Menurut nilai kosongkan satu kok. Apa? Filter ketentuan ini ya. Besar dari 17 gitu ya. Teks di mana itu? Oh, ini teks Besar dari itu tuh, Bang. lebih besar dari, oke. 17 tahun ke atas. Oke. Sip. Oh, salah ya. Difilter dengan ketentuan lebih besar dari teks. Oh ya teks ya, bukan umur ya. Diakhiri dengan setara dengan nggak bisa. Itu karena formatnya teks ya. Sebenarnya bisa Bapak Ibu, tapi ini harus dirapikan dulu. Tapi intinya bisa. Nanti kita perbaiki dulu formatnya bagaimana untuk bisa melakukan itu. Tapi Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini juga. Misalkan kita ingin ngambil 17 tahun ke atas, misalnya kan. Nah, oke. Sip. Ini adalah jumlah orang-orang. Ada 66 orang di nagari yang di atas 17 tahun ke atas, dan ini distribusi menurut umurnya untuk pendidikannya. Ada 10 orang yang SMP, ada 26 orang yang SMA, ada 4 orang yang SD dan seterusnya Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu bisa dengan cepat untuk melakukan analisis di lapangan nantinya. Dan ketika ingin tahu orangnya tinggal diklik 2 kali Bapak Ibu di sini. Langsung muncul Joko Susilo, Sumiati, Komarudin dari keluarga yang beda-beda. Komarudin dari keluarga Komarudin, Sumiati dari keluarga Joko Susilo gitu kan. Jadi bisa lihat kondisi yang berbeda-beda. Atau apapun itu bisa. Apapun itu bisa Bapak Ibu keluarkan dengan cara kombinasi dari variabel-variabel yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Nah, dengan ini kan Bapak Ibu jadi enak ya. Ketika misalkan sudah terkumpul jadi satu, maka ketika belangko-belangko ini terkumpul jadi satu, Bapak Ibu bisa ngeliat nih eh, apa berdasarkan umur, jangan-jangan bayi meninggal itu karena memang umurnya sudah orang tuanya sudah di umur yang agak rentan untuk melahirkan bayi misalnya kan, atau bagaimana. Jadi bisa melakukan analisis sampai ke level sana Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kayaknya saya terlalu asik sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngeliat juga nih, misalkan berdasarkan dasar Wisma. Dasar Wisma ada data apa ya yang enak kita lihat ya? BPJS lah ya, perencanaan ini. Kita ingin lihat berdasarkan BPJS, perencanaan, pendidikan, perencanaan sehat, yap, baris, ya dan tidak. Ini kolom aja enaknya. Kop. Ini menurut Dasawisma, nama Dasawisma. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngelihat nih, di Dasawismanya atas nama Desi, ada 6 orang yang punya BPJS, ada 15 orang yang tidak punya BPJS. Di Dasawismanya Fatma, ada 6 orang yang punya BPJS dan 16 orang tidak punya BPJS. Di Susi, ada 7 orang yang punya BPJS dan 16 orang tidak punya BPJS. Ketika Bapak Ibu ngeliat siapa-siapa aja sih orang yang di si Desi ini tapi nggak punya BPJS, tinggal diklik 2 kali. Muncul. Inilah nama-nama orang yang di Dasawismanya si Desi tapi tidak memiliki BPJS. Jadi Bapak Ibu bisa ngeliat nih, dari mereka ini ada sebenarnya yang mampu nggak yang bisa dikasihkan BPJS PBI atau bagaimana? Seperti itu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, dengan fitur pivot engine tersebut, Bapak Ibu bisa langsung nih mengeluarkan angka-angkanya yang sesuai dan bisa menganalisis sampai ke level anggota rumah tangga atau penduduk tersebut. Jadi Bapak Ibu nggak susah untuk mengeluarkan data-datanya. Nah, ini saya sebutkan tadi, ketika diklik angkanya langsung muncul nama-namanya siapa aja. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih, 50 orang itu siapa-siapa aja sih orang-orangnya, siapa yang harusnya bisa layak dibantu atau siapa yang harusnya memang sudah tidak bisa harusnya tidak dikeluarkan dari daftar-daftar bantuan seperti itu. Itu dengan cepat Bapak Ibu. Bisa dengan ketika rapat langsung diklik-klik langsung muncul. Jadi tidak perlu diminta waktu 1 jam 2 jam dulu untuk melakukan pengolahan datanya. Bisa juga untuk memvisualisasikannya Bapak Ibu. Jadi selain tabel, kita juga bisa melakukan pivot terkait chart atau pie chart dan lain-lain. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan analisis terkait datanya lebih bagus, bisa menggunakan pivot chart namanya Bapak Ibu. Data, format, sisipkan. Enggak ada pivot chart ya. Nah, setelah ini saya jelaskan bagaimana cara kita membuat pivot table tadi Bapak Ibu. Oke, jadi sebelum ke sana kita ke sini dulu aja. Jadi Bapak Ibu, bagaimana sih cara kita bisa membuat seperti ini di Google Sheet? Nah, dari data ini Bapak Ibu, dari data yang sudah kita gabungkan tadi itu, kita bisa melakukan pembuatan pivot table namanya dengan cara pilih sisipkan, pilih pivot ini Bapak Ibu, lalu pilih data formatnya dari mana? Pilih rentangannya dari A1 sampai variabel terakhir, lalu ke bawahnya sampai ke data terakhir Bapak Ibu, ke data terakhir. Oke.
Oke. Lalu pilih di sheet baru. Jadi ini akan ngebuat sheet barunya. Dia seperti ini tampilannya Bapak Ibu, akan blank seperti ini. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan, ada baris, kolom, nilai dan filter. Baris itu adalah apa yang akan muncul di baris ini, kolom adalah apa yang akan muncul di kolom di sini, dan nilai adalah apa yang sebagai acuan dari nilainya. Nah, untuk nilai kita bisa menggunakan nama-nama sesuatu yang unik. Contohnya, nama anggota keluarga itu kan pasti beda-beda tiap orang ya. Kita masukkan sebagai nilai. Berarti ada 104 nama unik di nagari tersebut misalnya kan. Kalau barisnya kita masukkan ke kolom baris Bapak Ibu. Misalkan yang tadi jenis kelamin, kita masukkan ke kolom baris, itu akan membagi 104 tadi menjadi 60 yang laki-laki dan 44 yang perempuan. Ketika kita masukkan ke kolom, misalkan kita ingin melihatkan berdasarkan agama, kolom, maka dia akan menjadi kolom Bapak Ibu. Ada Hindu, Islam, Kristen gitu kan. Jadi ada kelihatan nih, ada yang Hindu ada 3 orang, yang Islam ada 88 orang, yang Kristen ada 13 orang. Sedangkan untuk yang laki-laki ada 60 orang, perempuan ada 44 orang. Nah, tapi ketika yang laki-laki Hindu ada 2 orang, perempuan Hindu ada 1 orang, laki-laki Islam ada 50 orang, perempuan Islam ada 38 orang. Begitu juga untuk yang Kristen Bapak Ibu. Ketika ingin melihat namanya, Bapak Ibu bisa klik 2 kali di sini yang Kristen misalnya kan, klik 2 kali, langsung muncul atas nama Charles Situmarong, Daniel Situmorang, Perlindungan, Samuel dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi di sana ada beberapa variabel Bapak Ibu yang tadi baris, kolom, dan nilai. Nilai itu adalah nama anggota keluarga yang unik. Baris itu yang akan kita jadikan ke level baris ini, atau kolom kita bisa di sini. Nah, bisa aja kita nggak pakai kolom, kita pengennya pakai baris. Tinggal kita masukkan di sini aja Bapak Ibu di atasnya. Nah, maka akan ada Hindu, Islam, dan Kristen. Dan akan dibagi, baris ini ada dua lagi. Hindu akan dibagi 2, laki-laki dan perempuan. Islam dibagi laki-laki dan perempuan. Kristen akan dibagi laki-laki dan perempuan. Ini Hindu totalnya ada 3, Islam total ada 88, Kristen total ada 13. Tapi yang laki-laki Kristen ada 8, perempuan Kristen ada 5 orang, laki-laki Islam ada 50 orang, perempuan Islam ada 38 orang, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah variabel-variabel yang bisa Bapak Ibu gunakan, fitur yang bisa gunakan di Google Sheet tersebut. Seperti itu. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan menggunakan pivot table ini? Bisa memanfaatkannya Bapak Ibu semuanya? Bisa kayak ini ketika praktek kalau kayak gini kan habis dari sini nggak tahu nih. Iya Bu, Bapak Ibu. Nah, nanti coba dipraktekkan aja di nagari masing-masing. Kalau sekarang kan nggak bawa laptop ya? Ada. Oh ada, bisa langsung dipraktekkan aja. Bisa langsung dipraktekkan aja di masing-masing laptopnya. Sheetnya di share. Boleh, aku share ya. Aku share ya. Masing-masing. Boleh. Nah, kalau gitu kita praktek dulu Bapak Ibu, agar bisa langsung dipraktekkan nanti di negara masing-masing. Aku kasih apa ya? Apa? Salinan terus salinannya di share. Kan Kita langsung bagian coba. make a copy bisa Pak ya? Edit. View aja kan. Jadi mereka bisa copy masing-masing. Boleh.
perawatan ya. Jelek banget ya. Bapak Ibu, apakah sudah bisa ngebuka link yang tadi dikasihkan? Oke, kan mungkin itu masih kondisinya view only ya Bapak Ibu ya. Bisa mungkin di copy dulu atau di duplikat dengan cara file, make a copy Bapak Ibu. Tekan di file, make a copy. Jadi kalau udah make a copy, berarti filenya itu udah punya Bapak Ibu kan? Misalkan dibuat nagari apa? Nagari 4 foto misalnya kan. Make a copy. Nah, ini kalau di sini tuh Bapak Ibu sudah bisa melakukan edit Bapak Ibu. Kalau di sudah punya Bapak Ibu masing-masing.
Itu kan juga dari tadi. Dari dalam botol tadi. Ya tambah tambah. Oke. Sudah sampai sini Bapak Ibu. Kalau sudah jangan lupa tadi di Mac ini kan masih view only ya, jadi cuma bisa ngelihat. Tekan file, lalu make a copy, lalu akan dibuat ke punya Bapak Ibu masing-masing. Lalu nanti Bapak Ibu bisa melakukan edit di sini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa uji coba. Dihapus dulu aja pivot table yang sebelumnya, dihapus. Dihapus yang kita buat sebelumnya. Jadi kita hanya pakai format data aja. Pakai format data ini, Bapak Ibu coba praktek untuk membuat pivot table tadi dengan cara pilih di bagian insert, lalu pilih pivot table. Insert pivot table. Nah, nanti akan muncul dialog seperti ini Bapak Ibu. Maka pilih datanya. Datanya itu dari A1 sampai dengan AJ105. Itu biasanya udah semuanya sih. Tapi kita pastikan lagi aja. Dari A1 sampai ke AJ. Dan ke bawahnya itu sampai ke 105. Ya. 105. Ketika diokekan, pastikan formatnya sama. Dibuat ke new sheet, jadi nanti akan nambah satu file di satu sheet di sini. Ketika di create, maka akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di bagian insert masuk ke pivot table. Udah Bapak Ibu semuanya. Sampai seperti ini sih minimal. Ada tombol row, value gitu kan. Nah, ini saya belum jelaskan, ini adalah semua variabel-variabel yang ada di sini. Semua kolom yang ada, nama kolom di sini muncul di sini. Nah, di sini adalah yang kita settingnya nanti. Yang jadi row itu apa, atau barisnya itu apa, yang jadi kolom itu apa, yang menjadi value itu apa, dan yang menjadi filter itu apa. Nah, sekarang Bapak Ibu coba tampilkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di masing-masing jorong, ya kan? Coba Bapak Ibu praktekkan bagaimana cara menampilkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin gitu. Ulang lagi. Oke. Kita ulang ya Bapak Ibu ya. Munculin pivot. Itu kita hapus dulu ya. Ini kita mulai dari awal lagi. Nah, intinya kita punya data di sini Bapak Ibu. Kita punya data di sini. Data ini akan kita masukkan ke pivot table kan. Jadi kita harus memilih insert dulu. Insert. Lalu milih pivot table. Tekan pivot table. Lalu ditanyakan datanya dari mana aja, range-nya. Kita pilih data tadi. Dari A1 ya Bapak Ibu ya, sampai ke paling bawah. Oh, caranya dengan cara ditekan shift,
terus ke kanan gitu Bapak Ibu sampai ke ujung kanan, 1 2 sampai ke ujung kanan. Sampai ke ujung kanan, sampai ke kolom AJ, lalu ke bawah juga sampai ke 150 105 yang paling bawah. Sampai 105. Pastikan sudah sampai A. Jadi semua datanya udah kecakup gitu kan. Jangan sampai ada tidak tercakup, nanti nggak masuk ke dalam pivot table-nya. Format data yang A1 sampai dengan AJ105. Ini paham Bapak Ibu ya? A1 itu adalah nama kolomnya yang AJ ini berarti kan AJ tapi barisnya 105 gitu. Berarti di sini kan. Dari ujung atas sampai ke ujung bawah di sini nanti. Gitu. Oke, sampai sini Pak sudah bisa Bapak Ibu? Kalau sudah, tinggal dipilih OK dan pilih ini new sheet. Di bagian new sheet-nya di create. Jadi akan kebuat nanti satu sheet baru di sini nantinya. Di create. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Kalau udah bisa muncul seperti ini, berarti datanya sudah bisa berhasil masuk seperti itu. Sampai sini ada yang berkendala Bapak Ibu? Nah, kalau udah sampai sini, Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengolahan untuk data di sininya. Coba Bapak Ibu ngebuat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tadi. Nah, coba dipraktekkan Bapak Ibu. Belum ya? Belum sampai ke sini, Pak? Nah, kendalanya di mana, Bang? Kendalanya mulai ini Iya. Udah sampai ke sini ya. Berarti di sebelah kanan ini munculnya nanti Bapak Ibu nanti. Udah ya? Oke. Nah, sekarang kita coba praktek bagaimana memunculkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Tadi berarti kita butuhnya apa? Jenis kelamin kan? Jenis kelamin itu yang LP ini Bapak Ibu nama variabelnya. LP ini jenis kelamin. Bapak Ibu klik, tarik ke bagian row atau baris. Nah, akan muncul laki-laki perempuan kan? Laki-laki perempuan. LP-nya. Lalu, kan belum ada jumlahnya nih. Jumlahnya kita ambil sesuatu yang unik. Berarti adalah nama anggota keluarga. Kita masukkan ke bagian nilai, value atau nilai Bapak Ibu. Berarti ambil tadi itu nama anggota keluarga. Masukkan ke dalam value. Akan muncul jumlahnya berapa. Laki-laki ada 60, perempuan ada 44, dan totalnya ada 104. Di negara tersebut seperti itu. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Oke. Nah, coba sekarang ini tekan yang 44-nya 2 kali. Nomor 44 2 kali ditekan. Ketika ditekan, akan muncul semua perempuan yang ada di nagari. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek nih. Ketika ada nama laki-laki, Bambang gitu kan. Tapi laki perempuan itu pasti salah di sini kan. Tinggal diedit aja datanya. Diperbaikin Bambang itu jadi perempuan. Seperti itu. Seperti ini Bapak Ibu. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Sudah. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tambahkan agama Bapak Ibu. Agama di bawah di bawah row ini, di bawah kan row ini ada laki-laki perempuan nih. Coba tambahkan agama di bawahnya. Akan muncul seperti ini. Laki-laki yang agama Hindu ada berapa orang? Laki-laki yang Islam ada berapa orang? Laki-laki yang Kristen ada berapa orang? Sampai sini bisa berhasil Bapak Ibu seperti ini? Berhasil? Nah, kalau udah berhasil berarti Bapak udah berhasil nih untuk memunculkan jumlah laki-laki menurut agamanya ada berapa di masing-masing nagari. Nah, ini kan karena data dummy kan tidak berdampak apa-apa. Tapi kalau kita udah pakai data Bapak Ibu masing-masing, kita sudah bisa menganalisis banyak hal di negari masing-masing nantinya seperti itu. Apalagi kalau data jorong. Oh, di jorong ini ada yang agama Hindu ya atau gimana gitu kan bisa kita lihat di sana nantinya. Sampai sini bisa Bapak Ibu?
Apa? Bisa ya, Pak ya? Aman ya? Nah, ini kelebihannya pakai Google Sheet Bapak Ibu. Gimana pun kondisi laptopnya, misalkan kondisi laptop yang kentang sekalipun, karena prosesnya itu udah di server di cloud. Jadi selama jaringannya aman, ya aman aja untuk proses di sininya. Dan juga datanya akan kesimpan dalam kondisi terbaru. Jadi ketika kita edit, orang lain buka lagi, itu dengan kondisi yang sudah kita edit. Jadi tidak kondisi yang sebelum kita edit. Jadi filenya itu nggak di masing-masing laptop lagi, tapi udah di cloud, semua orang tinggal akses aja, udah mengakses data yang terbaru seperti itu. Nah, jadi ketika misalkan nih, kita udah memperbaiki data per tanggal 5 Juli, tapi orang lain tuh baru punya data per 1 Januari, otomatis kan nggak update tuh. Nanti kan terjadi masalah di sana. Kalau kita menggunakan Google Sheet, itu sudah ya pasti yang terbaru, jadi kita nggak usah lagi bingung-bingung menggunakan versi yang mana, karena kita sudah menggunakan versi yang terbaru di Google Sheet tersebut seperti itu. Semuanya aja. Dia tuh buat lo. Masa jalan dulu. Oh, jenis kelamin. Jadi tadi berarti cuma dua yang dimasukin. Ada anak yang baru lahir mau
Padang lawas tuh padang lawas. Mas Ame. Oke, make sense. Berarti ada 12 orang. Cari itu. Yuk, betul. Jam berapa? Jam berapa? Jam 12. Oh, jam 5 berangkatnya sih. Nggak ada. Bisa ada. Kenapa ada toko dance di sini? Kenapa ada toko dance? Iya, masuk. Emang- Kan di Jerman juga banyak. Ya, toko dance itu apa ini? Yang tadi tidak ditemukan. Masa nggak ditemukan? Itu ya, bisa. Oh, beda-beda genre. Kalau nggak tidak ditemukan. Udah berapa persen? Jelasnya kayaknya biru deh. Lebih tinggi lagi sih. Pembaginya itu aja lebih rendah lagi harusnya. Pembaginya kan pada sama. Soalnya dia nggak berubah kan. Harusnya 99 90 something. something gitu kan. Nggak salah baru 32%. Bertambah nomor kita guys. Apa biaya produksi dominan? Nanti kayak dia basic anomali aja. Tapi bertambah jauh. Kemarin itu cuma 600 di sini jadi 900 sekarang. Dan akan semakin bertambah. Berarti dulu itu juga kayak gitu juga. Anomali itu kayak gitu. Gue lupa sih sudah lama banget ya. Inovasi yang datang di saat yang tepat. Iya, I'm gonna say it. iya serius. Aku belum tahu ya. Aku belum nanya-nanya teman-teman kan apakah bermanfaat atau malah merepotkan. Takutnya Merepotkan. Enggak, soalnya aku bantu yang ini kayak aku juga posisi di anomali. Mana sih anomali? Oh ini klik pasti selesai.
Iya, dan di kita pun juga gampang kan. Ini tuh Kan fan biasanya dulu update nih. kita kan bikin seeds-nya. Ya, seatnya itu kan kita nggak bisa memantau yang udah jadi job mana atau belum kan. Itu repot banget kan. Makanya kalau sekarang tuh gampang nih, tinggal download aja file terbaru, film info terbaru, Tinggal refresh selesai. tinggal upload selesai. Jadi tinggal update aja. Kelihatan di sana itu. Ya, sih semoga sih. Ya, cuman tinggal nanti besok misalnya kan bagus tuh kan udah surplus gede kan. Namanya mungkin agak banyak tuh kan. Ya, Ini gimana caranya biar bisa dimanfaatin juga di startup. kalau itu lebih gampang bagiku, soalnya SQL-nya bisa diakses kan. Iya, Kalau sekarang sekarang bisa nih, kalau sekarang masalah aku tuh SQL-nya nggak bisa diakses, jadi datanya itu memang nggak terupdate gitu loh. Hanya nunggu dari provinsi pusat kayak gini, baru tambahin ke anomali. Kalau sekarang kan, kalau biasa kan bisa aja ukuran tiap hari. Jadi teman-teman bisa ini selesai. Dua, dua. Oke. Nggak pernah tahu. Udah ada. Bagus lah. Oh iya Pak ya. Pak, di 4 kota udah ada ini ya, kuesioner online ya? Untuk sama kayak gini Google Form aja. Oh. Ini satu-satunya satu itu lomba kemarin. Foto kan mau gitu. Iya. Jadi sama aku bikin website. Masih bisa diakses sekarang Pak? Tapi dulu Pak. Terus datanya diambil gimana caranya Pak? Datanya diambil gimana caranya Pak? Data dari website tersebut, dari yang ya, kalau Bapak nanti ngakses datanya gimana? Bisa ngakses semua datanya download dalam bentuk Excel gitu bisa?
Bisa kan ya? Nah, sebenarnya kan yang kita ajarin tadi sama yang Pak Taufik ajarin tadi itu adalah ketika tools itu nggak ada kan. Kalau misalkan tools itu ada, berarti tinggal di-download file Excel dari tools itu, tinggal kita olah aja sendiri, kita simpan di data kita. Soalnya kan website itu belum tentu selama-lamanya aktif gitu kan. Jadi kita download aja kondisi terakhir, terbaru, kita simpan di Google Drive kita. Jadi kalau besok kenapa-napa, kita masih punya pertinggalannya, website udah hilang gitu kan. Jadi kita masih bisa punya pertinggalan di data kita itu sendiri. Bapak Ibu, saya izin lanjutin sedikit ya. Nah, kelebihannya apa Bapak Ibu setelah kita melakukan hal itu semua? Jadi kita bisa melakukan pemutakhiran dengan lebih cepat. Dimana mungkin sebelumnya Bapak Ibu itu kan hanya punya kayak gini ya. Ini di print sejumlah dasawisma, sejumlah kakak, lalu disebarkan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya data seperti ini, data sebelumnya seperti yang di sini, Bapak Ibu tuh bisa tinggal memfilter berdasarkan dasawismanya. Jadi dasawisma itu tidak kosongan ke lapangan, tapi juga bisa berdasarkan data yang sudah ada. Jadi tinggal difilter aja. Di sini ada fitur filter ya. Nah, misalkan kita pengen ngambil nama yang Desi ya. Oke, berarti hanya muncul yang Desi. Nah, lalu di yang bagian sini sebelum di print, Bapak Ibu tuh bisa memberikan jawaban-jawaban yang isian sebelumnya. Misalkan atas nama Desi tadi kan. Berarti Desi. Di sini harus ada Desi. Ini untuk tahun 2026 kan udah ada nih, 2026. Berarti untuk besok tahun depan misalkan 2027 kan. Berarti kita isikan untuk tahun 2027. Nah, jadi nanti Desi itu nggak kosongan. Desi itu akan punya semua nama-nama variabel ini. Gitu kan? Nama anggota kepala keluarga misalnya kan, status perkawinan sebelumnya menikah, tiba-tiba sudah cerai misalnya kan, bisa diupdate dari data sebelumnya. Jadi si Desi itu tinggal ngecoret atau nambahin isian-isian yang sebelumnya itu. Di sini agama Islam seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih, ketika nanti tahun kemarin itu dia ibu rumah tangga, tahun ini keterima jadi sebagai CPNS misalnya kan, kelihatan tuh perubahan-perubahan dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu kan. Jadi Bapak Ibu tinggal ngebuat file baru, ini kan tahun 2025 nih, 2026 ya. Jadi tinggal duplikat file ini, diganti di tahun 2027, diambil datanya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat perbandingan data sebelumnya, data setelahnya seperti itu. Dan juga Bapak Ibu bisa lihat nih, sebelumnya itu atas nama Desi misalkan ada 10 kakak dengan ada 70 anggota rumah tangga. Tapi kenapa di tahun ini tuh cuma 65 kemana 6 orang lagi gitu kan? Bisa kelihatan nih, ini udah pindah, ini sudah meninggal, ini sudah nggak ada lagi data sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa memonitoring bagaimana pekerjaan dari si Desi. Takutnya Desi itu kurang detail menanyakan anggota keluarganya kan, bisa juga.
Nah, jadi Bapak bisa ngeliat nih progresnya karena kita punya target kan. Oh, dari Wisma Desi itu targetnya ada 70 anggota rumah tangga. Yang sudah keisi berapa? 60. Baru misalkan berarti udah berapa persen gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Google Form disampaikan sama Pak Taufik tadi, Bapak Ibu bisa monitoring secara sederhana aja sih sebenarnya. Desi sudah berapa persen dari target yang sudah kita data sebelumnya seperti itu. Ini contohnya perubahan data tadi tuh. Di tahun 2023 dia belum punya WC, tapi di tahun 2024 sudah punya WC. Jadi ada peningkatan dari kualitas hidup dari masyarakat kita. Jadi kan kalau misalkan biasanya itu kalau kita ngomong ke Wali Nagari ya, perubahan-perubahan itu kan sebagai program-program dia sebenarnya kan. Nah, itu sebagai dampak-dampak juga nih bahwa dari awal itu dia tahu misalkan menjabat awal di tahun 2020 misalnya kan sampai tahun ini berapa sih perubahan data yang signifikan dialami oleh masyarakat sebenarnya seperti itu. Itulah Bapak Ibu bagaimana ekosistem kita dalam mengelola data. Baik itu pertama dari sisi standarisasi datanya, yang kedua itu dari sisi adanya metadata, yang ketiga itu dari penggunaan pivot table tadi sebagai analisis cepat kita, dan yang keempat bagaimana agar data itu diupdate terus tiap tahunnya. Jadi kita tidak memberikan form-form kosong aja ke Dasar Wisma. Kita sudah ada isian-isiannya seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu penyampaian materi kita. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan juga nanti materi ini sudah saya rekam. Nanti Bapak Ibu bisa akses juga di link YouTube-nya. Nanti kita akan kasih link YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu pengen ngulang lagi materi-materi yang hari ini, nanti itu akan kita berikan di YouTube-nya. Mungkin sekian Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.